Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara. Pagi hari ini kita tahu bersama bahwa jumlah kasus kebakaran baik bangunan maupun kebakaran hutan dan lahan di Kota Manado dilaporkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di musim kemarau. Nah, bagaimana kesiapan penanganan kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado? Pagi ini kita sudah bersama dengan Pak Denny Paat selaku Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana Damkar dan Penyelamatan Kota Manado. Nah, selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi. Apa kabar Pak Den? Luar biasa Pak. Iya, ini bukan dari selesai memadamkan api di suatu tempat ya Pak ya? Iya, bukan. Iya, baik. Oke. Tapi akhirnya bisa datang di studio Kompas TV Manado ini, kami juga mengucapkan terima kasih Pak. Di tengah kesibukannya di musim kemarau seperti ini, tugasnya sepertinya lebih tinggi ya Pak ya? Iya. Ruang geraknya lebih luas dan lebih besar Pak. Nah, pagi hari ini kita melihat terkait dengan penanganan dan mitigasi kebakaran di Kota Manado. Kita mulai dari triwulan 3 tahun 2026 ini Pak, kira-kira ada berapa laporan kebakaran yang terjadi di Kota Manado? Ya, baik Pak Davis. Jadi kurang lebih untuk pelaporan dari 1 Januari sampai dengan kemarin, Ya. Agustus ini kurang lebih sudah ada 296 kasus. Iya. Nah, peningkatan yang tinggi itu dari bulan kemarin, bulan Juli. Bulan Juli sampai dengan Agustus saat ini. Nah, kurang lebih bisa dikatakan peningkatan sangat tinggi kalaupun dibandingkan dengan tahun yang kemarin. Dari Januari sampai dengan Desember hanya 154 kasus. Itu pun sudah ada bangunan dan juga non bangunan. Nah, kalau saat ini memang sudah 296 kasus baru sampai bulan Agustus. Iya. Bangunan dan non bangunan Pak. Dan ini lebih banyak ke bangunan atau non bangunan? Kalau untuk kasus yang saat ini kurang lebih paling banyak itu yang non bangunan. Non bangunan. Di dalamnya itu ada kebakaran hutan, ada kebakaran pohon, tiang listrik dan sebagainya. Iya, baik. Apakah laporan kebakaran meningkat ini Pak seiring dengan musim kemarau atau seperti apa Pak? Bisa dikatakan Pak Davis. Jadi seiringnya musim kemarau ini peningkatan juga untuk intensitas laporan tinggi karena terbukti kalau dibandingkan dengan bulan Juni kemarin, hanya 16 kasus. 16 kasus. Nah, sedangkan pada saat di bulan Juli kemarin sudah 76 dan saat ini bulan Agustus sampai dengan tanggal 24 ya sudah berkisaran sampai 172 kasus. Baik. Wah, dari 16, 76, kemudian ke 143. 143. Ini lumayan banyak dan Damkar dan Penyelamatan Kota Manado ini luar biasa kerja keras ya Pak ya. Sepertinya tidak ada tidur, tidak ada tanggal yang merah, sepertinya semua hitam karena keadaan ini begitu Pak ya. Tapi kira-kira sumber daya di Damkar dan Penyelamatan Kota Manado ini seperti apa Pak? Oke, baik. Jadi kita di Dinas Pemadam Kebakaran memang personil ini standby, Pak Davis. Jadi memang 1x24 jam memang siaga, baik armada ataupun dengan kelengkapan yang ada. Tapi terkadang memang karena ini intensitas, terkadang satu hari itu bisa sampai 12 kasus. Padahal kalaupun mau dipikir-pikir yang normal ataupun sebelum-sebelumnya, mungkin dalam satu hari itu mungkin tidak ada. Tapi memang ini dibutuhkan ekstra untuk teman-teman. Baik. Jadi armada dan personil ini memang hanya difokuskan di satu tempat di kantor wali kota begitu Pak? Atau dia ada juga di beberapa titik di kecamatan-kecamatan, seperti apa Pak? Baik. Jadi untuk armada dan personil ini kita ditempatkan untuk 6 pos. Baik. Nah, satunya pos induk yang di kantor wali kota. Kemudian baru ada yang di Malalayang, di samping kantor camat Malalayang. Ada juga yang di Tuminting, di belakang Polsek Tuminting situ 2 unit juga kendaraan. Baru ada juga yang di Wanea, yang di samping kantor gubernur. Ada juga yang di Mapanget, di samping kantor camat, dan juga ada juga yang pos bantu Pal 2, samping juga kantor camat Pal 2. Nah, ini fungsinya untuk menekan respon time. Menekan respon time sekurang-kurangnya 15 menit karena wilayah manajemen kebakaran kita. Sehingga dibuatlah pos-pos bantu ini. Pak, jika mengalami kenaikan, kira-kira berapa persen dibandingkan kasus periode tahun-tahun kemarin?
kenaikannya signifikan lewat dari 100% atau seperti apa Pak kira-kira? Bisa dikatakan lewat Pak Davis. Karena kalau yang kemarin tahun sebelumnya 2025 itu dari 1 Januari sampai Desember 31 Desember itu 154 kejadian. Itu Baik. sudah ada bangunan dan juga non bangunan. Iya. Sedangkan dari 2026 saat ini dari 1 Januari sampai Agustus ini sudah ada 294 kasus. 294 kasus. Jadi kurang lebih ada 300-an persen Iya. kenaikan. Kita berharap ini sudah akan berhenti dan tidak akan ada lagi sebenarnya. Iya. Harapan setiap orang dan juga dari petugas damkar sendiri seperti demikian. Tapi kalau kita lihat Pak, kebakaran yang terjadi, apakah ini karena kebakaran lahan hutan, rumah dan bangunan, ini kira-kira penyebabnya apa Pak? Gitu. Jadi kalau bicara Menurut tentang sebab case-case akibat yang terjadi. kebakaran, kurang lebih kalau di bangunan gedung, memang ada pihak terkait yang menentukan. Kalau kita di Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, khususnya Kota Manado, ya kita sampai ada informasi kebakaran, kita lakukan pemadaman, selesai, kita kembali. Ya. Nah, ada tim dari investigasi yang mungkin yang bisa menentukan pasti sebab akibat. Tapi pada umumnya sebab akibat kebakaran itu ada 3 faktor. Yang pertama faktor manusia, faktor teknis dan juga faktor alam. Oke. Nah, yang terjadi ya bisa saja ada termasuk di dalamnya ada faktor manusia, mungkin iya. kelalaian ataupun perilaku yang bisa membuat kerugian yang namanya kebakaran itu Iya, sendiri. padahal juga ini terus diinfokan ke masyarakat ya, Iya, betul. apalagi untuk Kota Manado, walaupun belum se ekstrim di pulau-pulau yang lain ya, tapi kita berharap tidak akan nampak ke sana ya. Tapi tantangan terbesar kira-kira Pak, kasus kebakaran yang paling besar dan tantangan yang ditangani ya, pihak Damkar Manado itu seperti apa sejauh ini? Kurang lebih setiap menangani kebakaran ada tantangan tersendiri Pak Davis. Jadi ya tantangan kita biasanya jangkauan untuk lokasi. Terkadang kita sudah mendekati, tapi karena lokasi itu di dalam bisa dikatakan Kota Manado di dalam gang atau lorong, nah itu mempersulit kita, mempersulit juga armada masuk dan juga mempersulit personil dalam hal penanggulangan kebakaran itu sendiri. Baik, tapi stok air ini bisa didapat dari mana Pak? Apakah ada titik-titik memang yang disiapkan untuk bagaimana stok airnya atau seperti apa? Oh, jadi baik. Untuk Kota Manado sendiri, untuk sumber air ini kita masih bekerja sama dengan PDAM, yaitu melalui pilar hidran kota. Pilar hidran kota yang tersebar kurang lebih ada 18 titik 18 yang titik ada di ya? Manado ini. Oke. Tetapi unit mobil kita dilengkapi juga dengan pompa portable ataupun pompa yang dari mesin yang bisa dilengkapi untuk penghisapan air dari sumber-sumber lainnya. Contohnya dari kali, dari kolam, bahkan air laut sendiri pun kita bisa. Bisa ya, menghisap. tapi itu tetap ada saringannya ya begitu ya? Ada. Ya. Oke, ya, wah ini seru juga ya. Ini tantangan yang sangat luar biasa menjadi bagian pekerjaan Pak Kasih bersama dengan tim. Tapi sampai hari ini upaya-upaya itu harus dilakukan dan pencegahan-pencegahan terus dilakukan ya. Penanganan juga dilakukan. Di segmen kedua kita akan melihat seperti apa kira-kira yang terjadi kerugian material, kemudian korban jiwa yang sudah terdampak ya di Sulawesi Utara khususnya Kota Manado itu seperti apa. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado, saudara. Kita di segmen kedua masih berbincang terkait dengan penanganan dan mitigasi kebakaran di musim kemarau. Kita masih bersama dengan Pak Denny Paat selaku Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana Damkar Kota Manado. Pak, ini kita tadi banyak melihat terkait dengan bagaimana tugas dan fungsi dari Damkar juga penyelamatan Kota Manado, Pak ya. Nah, dan kita sudah melihat sampai sejauh ini ada beberapa titik lokasi bahkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Belajar dari pengalaman-pengalaman yang terjadi di lapangan. Nah, Pak Kasih juga pasti pernah mengalami turun ke lapangan secara langsung. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit hal-hal yang terjadi di lapangan dari pandangan dan ini menjadi pembelajaran juga buat Pak Kasih dan tim ketika berada di lapangan begitu. Oke, baik. Jadi untuk penanganan kita khususnya di Kota Manado memang setiap informasi yang masuk
kita langsung merespon karena seperti yang kita bilang tadi di awal, memang kita ada wilayah manajemen yang memang dibutuhkan respon time. Jadi sekurang-kurangnya harus 15 menit sudah berada di lokasi dan mobil keluar air. Nah, puji Tuhan untuk Kota Manado sendiri untuk SPM ini kita capai. Dalam artian mungkin hanya 1-2 kasus yang memang lewat dari respon time ini. Contohnya ada kasus yang kemarin di wilayah utara tuh Minting sana, lebih 2 menit, yaitu 17 menit. Kenapa? Karena kita juga beralasan, karena pada saat mobil mau masuk lorong, hanya satu itu yang bisa masuk, dan ternyata di dalamnya ada acara, Pak. Nah, masih ada tenda, jadi anggota sebelum melakukan pemadaman bongkar tenda dulu, baru melanjutkan pemadaman. Ya, jadi ini yang kendala-kendala kita di lapangan. Ini fun fact ya sebenarnya, hal-hal unik ya. Dan ini juga sebenarnya tidak juga karena keterlambatan faktor kesengajaan ya Pak ya. Tapi ini yang terjadi di lapangan. Kira-kira Pak, kita balik lagi soal kerugian material tadi yang terjadi ketika kasus kebakaran yang beberapa minggu terakhir yang terjadi di Kota Manado. Kira-kira ada data korban yang meninggal kah Pak dari akibat kebakaran ini? Jadi untuk Kota Manado yang namanya korban dari 1 Januari sampai Agustus ini ada 2. Itu meninggal, Pak? Iya, meninggal. Nah, 2 kasus ini. Tapi yang namanya penyebab atau dampak kebakaran, pasti ada kerugian materi pastinya. Nah, kita menekan jangan sampai juga ada kerugian jiwa. Tapi memang di tahun ini ada 2 korban jiwa. Oke. Dan ini menjadi keprihatinan kita juga bersama ya. Kita turut berduka untuk yang sudah ditinggalkan. Tapi pada akhirnya ini tugas kemanusiaan lagi, balik lagi ya Pak ya. Memang harus kerja keras ya bersama dengan tim. Nah, di tengah lonjakan kasus kebakaran, kira-kira bagaimana kesiapan personil dan armada begitu Pak? Balik lagi ke yang tadi. Nah, kira-kira memang apa perlu ditambah atau memang ada yang perlu di-maintenance terkait dengan armada yang ada begitu? Seperti apa kira-kira? Jadi untuk Kota Manado sendiri kita memiliki ada 18 unit armada, tapi dari 18 itu ada yang memang sebagian ada yang rusak ringan, ada juga yang rusak berat. Dan efektif untuk di lapangan ada 14 unit. Berarti 4 yang tidak terpakai ya? Iya, ada 14 unit yang memang aktif untuk roda 6. Sedangkan roda 4 ada yang mobil evakuasi 1 unit, dan kita juga memiliki untuk Kota Manado memiliki roda 2. Ya, motor pemadam namanya. Oh iya, baik. Itu udah berapa banyak Pak? Ada 2 unit. Dan itu memang untuk penanganan biasanya kalau untuk kebakaran listrik Pak. Karena kalau di unit mobil, karena kubikasi yang kita bawa adalah air, sedangkan yang kita mau pemadaman listrik ini sebetulnya tidak bisa. Karena bisa berdampak kepada unit dan juga personil yang akan memadamkan. Jadi kita pakai yang unit roda 2 ini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada banyak ya tanggung jawab, bukan hanya soal kebakaran, tapi ada hal-hal lain juga yang sejauh ini dilakukan oleh pemadam damkar dan sebagainya untuk mencegah mitigasi bencana dan sebagainya kira-kira. Baik. Jadi tugas kita sebetulnya bukan hanya untuk penanggulangan kebakaran, tetapi pencegahan, penanggulangan, bahkan evakuasi. Nah, pencegahan yang kita lakukan yaitu seringkali kita turun-turun ke lokasi, baik dari playgroup sampai perguruan tinggi, melakukan edukasi tentang bagaimana pencegahan kebakaran ini sendiri. Sosialisasi ke kantor-kantor, ke dinas, bahkan ke perusahaan-perusahaan yang ada. Baik, ya kita kadang mengenal di media sosial petugas pemadam kebakaran fungsinya jadi multifungsi ya Pak ya. Betul, tapi justru jadi lucu-lucu pemadam kebakaran melakukan apa begitu, melakukan hal-hal yang unik, tapi pada akhirnya kembali lagi ke esensi pekerjaannya Pak ya, bersama dengan tim kira-kira. Nah, kira-kira Pak soal kesiapan armada tadi kan sudah disampaikan. Kemudian personilnya Pak, kira-kira memang perlukah ada penambahan atau memang mereka ini yang ada sudah dilatih Pak begitu? Sampai untuk waktu-waktu yang kadang di luar waktu. Saya juga apresiasi kemarin hari Minggu itu terjadi kebakaran juga kan Pak ya, ada di area Marta Dinata kalau tidak salah ya. Ini apresiasi juga sebenarnya ke damkar yang sampai hari Minggu pun bekerja begitu. Tapi kira-kira bagaimana Pak personil yang ada? Jadi baik Pak. Untuk personil kita kurang lebih ada 167 dan dibagi untuk 3 peleton. Nah, 3 peleton ini
berganti shift, Pak. Jadi sehari full, 1 kali 24 jam jaga, liburnya 2 hari. Nah, diganti-ganti shift seperti itu. Jadi, baik. kalaupun mau orang Manado bilang libur di Damkar, tidak ada hari libur, Pak. Tidak Jadi ada kerja tanggal keras ya, merah, tidak ada tanggal iya. merah ya. Semangat teman-teman di Damkar ini luar biasa pekerjaannya ya. Tapi memang sejauh ini kira-kira tantangan bagi personil-personil ini apa Pak yang sebenarnya perlu dilakukan lagi ke personil begitu? Jadi kalau untuk personil sendiri memang kita di Damkar, Pak, ada pendidikan, pelatihan dan pendidikan. Jadi memang kita edukasi untuk setiap kali pendidikan. Ada juga dari kementerian yang memang buat untuk pelatihan. Nah, ada pemadam 1, pemadam 2, bahkan sampai tingkat ahli, inspektur dan sebagainya. Dan kita memang setiap tahunnya itu mengutus orang untuk mengikuti pendidikan. Karena perkembangan yang ada sehingga membutuhkan SDM juga yang ada. Baik. Jadi SDM ini perlu diperbarui juga untuk kesiapsiagaan yang ada ya. Tapi kita tadi sekali lagi Pak, kita lihat tadi ada banyak sekali sebenarnya fun fact, kemudian ada tantangan-tantangan yang saya kira ini perlu dipecahkan oleh Damkar dan Penyelamatan Kota Manado. Tapi Pak, kira-kira tantangan utama yang sampai hari ini perlu jadi PR buat Damkar Manado itu kira-kira apa Pak? Baik. Kurang lebih tantangan yang sampai hari ini yang kita sebutnya kesadaran dari masyarakat sih Pak. Baik. Karena memang seperti himbauan dari Pak Wali Kota, Wali Kota Manado, jangan membakar sampah. Kedua, jangan membuka lahan dengan membakar. Nah, di sini juga dibutuhkan kesadaran. Kesadaran bagi kita semua dan juga untuk warga Kota Manado sih sebetulnya Pak. Nah kesadaran masyarakat ini yang penting. Tapi juga Pak, yang kan kemarin ada penghargaan juga dari pemerintah provinsi ini untuk personil ini. Bagaimana respon dari tim dan Pak Kasih sendiri begitu melihat apresiasi yang diberikan oleh pemerintah provinsi terkait dengan penanganan kasus kebakaran kemarin di area pusat perbelanjaan begitu. Jadi memang untuk penghargaan ini kami sangat berterima kasih, baik dari pemerintah kota, dari Pak Wali Kota, bahkan dari Pak Kepala Dinas sendiri mengapresiasi atas penghargaan ini, sehingga kami sudah dilihat. Nah, setiap kerja kami, kerja keras anak-anak sudah dilihat oleh pemerintah yang ada. Nah, begitu juga kemarin juga hadir Pak Kadis sama pimpinan untuk menerima penghargaan di kegubernuran kemarin. Ya ini apresiasi juga ya untuk personilnya ya. Nah, di bagian terakhir nanti kita akan lihat upaya-upaya apa lagi yang akan dilakukan dan tentunya ada harapan dari pihak Damkar Manado untuk bagaimana supaya menjaga keselamatan kita sendiri juga ya di musim kemarau seperti ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Manado. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, kita di segmen terakhir perbincangan pagi hari ini masih bersama dengan Pak Denny Paat. Kita masih membahas terkait dengan penanganan dan mitigasi kebakaran di musim kemarau. Pak, tadi kan kita sudah menyinggung soal hal-hal unik yang pernah dilakukan oleh petugas Damkar. Kira-kira Pak, ada hal lain lagi tugas Damkar ini yang memang sebenarnya harusnya menangani kebakaran, tapi ada hal-hal yang memang menjadi pusat perhatian masyarakat begitu Pak? Dan terjadi di Damkar Manado begitu. Jadi baik Pak. Jadi yang kita tangani itu selain tugas kita yang pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Jadi ada hal-hal yang unik yang kita lakukan evakuasi, contohnya di evakuasi penyelamatan. Penyelamatan yang kemarin ada informasi bahwa menyerahkan cookies mocha Pak. Pada sahabat yang berulang tahun, yang minta Damkar yang serahkan. Nah, ada juga yang evakuasi hewan liar, contohnya bahkan juga evakuasi cincin, cincin yang sudah tidak bisa lepas dari tangan. Nah, mereka telepon Damkar dan kita evakuasi. Ini lucu dan unik juga ya, cincin. Apakah ini menjadi SOP dari Damkar atau seperti apa sebenarnya pandangan Damkar terkait dengan case-case yang menarik begitu yang terjadi di masyarakat begitu hari ini Pak? Jadi memang tugas-tugas tambahan kita, tapi memang dalam tugas kerja kita yaitu evakuasi. Nah, yang kemarin yang kita anggap yaitu evakuasi untuk penyelamatan jiwa seseorang. Contohnya memberikan mocha karena ulang tahun.
Nah, untuk evakuasi cincin biasanya kita ada SOP, Pak. SOP karena kita bukan dokter, jadi setiap yang datang ke kantor itu harus menandatangani surat persetujuan. Contohnya pada saat kita mau lepas atau ada yang berlanjut dari sakit yang ada, ya jangan salahkan damkar contohnya. Nah, kemarin juga kita evakuasi, contohnya ada kunci yang tertinggal di mobil. Nah, kita harus pastikan bahwa mobil ini milik pribadinya, bukan orang lain. Takutnya kita udah kerjasama dengan pencuri. Nah, disuruh buka, ternyata bukan mobilnya. Jadi sebelum kita lakukan evakuasi, kita minta mana Pak? KTP mau apa? Kalaupun ada STNK, kita lihat, oh benar. Nah, kita evakuasi. Nah, bicara soal SOP, ini kalau dari personil harus melaporkan dulu ke pihak pimpinan atau seperti apa kira-kira? Supaya tidak terjadi miskomunikasi ketika di lapangan begitu, Pak. Oke, baik, Pak. Jadi kalaupun ada informasi, contohnya informasi evakuasi ataupun informasi penanganan kebakaran. Nah, kita ada call center untuk pemerintah Kota Manado 112. Dari 112 itu akan di relay ke damkar. Tapi damkar sendiri sebetulnya ada nomor call centernya 0431 8644 kali. Nah, informasi yang masuk ini langsung ditangani, Pak, sebetulnya. Karena di setiap regu itu ada penanggung jawab, yaitu komandan peletonnya. Nah, jadi pada saat informasi masuk, operator menyampaikan, komandan ada informasi. Nah, itu langsung ditindaklanjuti. Iya. Nah, ini kalau terjadi di lapangan, hal-hal unik kira-kira dalam proses begitu menuju ke area lokasi, lalu lintas dan sebagainya. Apakah ini juga jadi tantangan ketika ada di lapangan, Pak? Betul, Pak. Betul. Nah, ini tantangan juga kita, tapi bersyukur untuk sampai saat ini kita berkolaborasi dengan pemerintah kota. Di dalamnya ada dinas perhubungan dan juga teman-teman kepolisian yang selalu memberikan prioritas utama untuk kita damkar. Karena memang sesuai aturan Undang-Undang LLAJ nomor 22 2009 pasal 134. Nah, kendaraan yang diprioritaskan memang damkar. Damkar salah satunya ya. Oke, baik. Dalam penanganan kebakaran, nah kita tahu kan ada pola-pola kolaborasi, Pak, dalam hal ini yang dilakukan damkar. Kira-kira seperti apa yang dilakukan kolaborasi dengan BPBD, kemudian TNI Polri, PLN, PDAM, pemerintah kecamatan, kelurahan, bahkan relawan. Seperti apa kolaborasinya, pola yang dilakukan begitu? Oh iya, untuk Kota Manado sendiri berkolaborasi sangat baik, Pak. Contohnya penanganan kemarin kita dibantu dengan teman-teman angkatan laut, angkatan darat, teman-teman kepolisian, bahkan perhubungan, Pak. Nah, contohnya kalau kita kerjasama dengan teman-teman PLN, pada saat kita lakukan penanganan, teman-teman PLN mengatasi untuk listriknya. Jadi pada saat kita lakukan pemadaman, listrik sudah padam dan kita lakukan penanganan. Dan ini sangat baik. Nah, untuk Kota Manado sendiri kita sudah membentuk relawan kebakaran, Pak. Jadi kita jumlahnya ada berapa relawan banyak, kebakaran. Kurang lebih sampai saat ini sudah ada 150. Mereka dilatih, Pak? Dilatih, Pak. Jadi kita rekrut, kita kasih pelatihan. Dan mereka sangat membantu. Baik penanganan di lapangan, informasi kebakaran yang cepat. Sangat bermanfaat untuk teman-teman relawan ini. Relawan itu artinya tidak dibayar ya, betul, dengan swadaya masyarakat mereka ya. Dan ini memang kalau kita lihat sampai hari ini ya kita berharap sekali lagi tidak terjadi kebakaran lagi ya. Tapi kira-kira kelalaian dari masyarakat ini yang perlu ada kesadaran diri seharusnya. Betul, Pak. Ya. Nah, Pak, Kota Manado sendiri memiliki luas wilayah yang besar. Kira-kira untuk pos-pos dan quick responnya seperti apa, Pak, untuk di beberapa titik yang disampaikan tadi? Iya, jadi memang kita terbagi 6 pos bantu, selain pos induk yang ada di kantor wali kota di Tikala itu, dibantu juga di pos-pos kecamatan yang lain. Dan itu ditempatkan unit dan juga personil, sehingga fungsi dari mereka menekan respon time yang ada. Iya, menekan sehingga jangan sampai, karena kita ada SPM, standar pelayanan minimum, sekurang-kurangnya 15 menit harus berada di lokasi kebakaran. Dan bersyukur sampai saat ini kalau mau dirata-ratakan kurang lebih masih di bawah dari 15 menit ini. Baik. Nah, dalam hal mitigasi kebakaran ini, Pak, bagaimana kesadaran masyarakat terkait ini? Supportnya ke pihak damkar begitu, seperti apa? Kurang lebih sudah lebih membaik, Pak, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Karena kalaupun ada kebakaran, informasi ini cepat masuk, baru sampai di lokasi juga masyarakat peran aktif.
Nah, tapi ada juga satu dua yang memang masih ada terkendala. Contohnya pada saat kita masuk ke lokasi kebakaran masih ada kerumunan, sehingga mempersulit akses atau pergerakan, baik pergerakan mobil ataupun pergerakan dari personil yang ada. Baik, Pak, dari Pak Denny sendiri kira-kira ada tips yang bisa disampaikan ke masyarakat, langkah sederhana yang perlu mereka lakukan ketika terjadi kebakaran di rumah mereka masing-masing sebelum akhirnya nanti menelpon ke damkar begitu? Iya, baik. Ini sangat baik. Jadi untuk penanganan kebakaran sebetulnya kalaupun itu jangan panik, Pak. Yang pastinya jangan panik. Nah, apa-apa yang bisa kita lakukan di rumah, contohnya dengan pencegahan. Pencegahan yaitu memperhatikan contohnya listrik yang ada. Kalaupun sudah tidak bisa digunakan, kalau tidak digunakan, tolong dicabut. Nah, kedua penggunaan konfor. Bahkan penggunaan penempatan benda-benda yang mudah terbakar. Contohnya kalaupun LPG, tolong ditempatkan di tempat yang baik. Jangan sampai LPG ini yang akan membuat potensi kebakaran itu terjadi. Iya, jadi kadang kita menasehatkan orang, kita menjaga posisi kita, tapi orang lain kadang yang tidak hati-hati ya. Pak, di bagian akhir ini kira-kira imbauan pemerintah Kota Manado dalam hal ini Damkar untuk mengurangi risiko atau dampak kebakaran ada yang mau disampaikan, Pak? Silakan. Baik. Jadi mungkin kemarau ini tidak bisa kita cegah, tapi yang namanya pencegahan kebakaran kita boleh cegah bersama, Pak. Nah, yang namanya pencegahan ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah kota, dalam hal ini pemerintah Kota Manado, dalam hal ini juga Dinas Pemadam Kebakaran, tapi sebetulnya pencegahan kebakaran ini adalah tanggung jawab kita bersama. Makanya di sini, di akhir ini kita menuntut bahwa perhatikan setiap lingkungan yang ada. Jangan membakar seperti instruksi atau dari Pak Wali Kota, jangan membakar lahan dengan membakar ataupun membakar sampah seperti itu. Nah, sehingga yang namanya kebakaran itu bisa kita cegah bersama, Pak. Kesadaran diri masyarakat ini perlu menjadi perhatian kita bersama juga ya. Terima kasih Pak Denny untuk waktunya selaku Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Prasarana Damkar dan Penyelamatan Kota Manado. Ya, sukses Pak untuk setiap aktivitasnya. Salam untuk tim, apresiasi untuk semangatnya, tidak ada liburnya ya. Timnya harus bekerja keras ekstra 1 kali 24 jam. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya Pak pagi ini, dan akhir kata saya Davis Pinonton bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mari kita jaga lokasi tempat tinggal kita supaya terhindar dari yang namanya kebakaran dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Dan dengan demikian saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa untuk kita semua.